Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1447 Hijriah. Di mana tanggal ini oleh para pakar sejarah Islam dinyatakan sebagai tanggal terjadinya peristiwa agung, yaitu di Isra dan dimi'rajkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai saat ini peristiwa tersebut belum atau bahkan tidak akan terpecahkan oleh akal manusia. Peristiwa tersebut adalah mukjizat terbesar kedua setelah Al-Quranul Karim, di mana perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menembus 3 dimensi alam, yaitu alam nasut, alam manusia, naik lagi ke alam malakut, alam di mana tempat bersemayamnya para malaikat, dan ke atas lagi alam lahut, alam Allah tempat dia bersemayam. Tidak ada makhluk lain yang bisa menembus sampai alam lahut. Termasuk bahkan malaikat pun tidak mampu dan tidak sanggup sampai ke atas. Maka perjalanan ini adalah perjalanan yang luar biasa. Sampai-sampai Al-Quran pun menyatakan di dalam surat Al-Isra ayat pertamanya diawali dengan kata subhana. Subhanalladzi asra bi'abdihi, dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, tentu sebagai sebuah mukjizat terbesar kedua ini pasti banyak sekali mengandung hikmah dan pelajaran di dalamnya. Antara lain yang pertama, di Isra dan dimi'rajkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai parameter keimanan bagi umatnya dan manusia seluruhnya. Karena sampai saat ini akal belum mampu untuk menjelaskan tentang peristiwa tersebut. Menurut perhitungan ilmiah, jarak tempuh bumi saja sampai langit ke-7, entah di mana itu langit ke-7, kalau ditembus dan ditempuh oleh sebuah pesawat atau kendaraan yang kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya, menurut Einstein, kecepatan cahaya lebih kurang 1000 km per detik. Jadi kalau dari Anyer sampai Papua itu hanya 1 detik oleh cahaya. Maka kendaraan atau pesawat tersebut sampai ke langit ke-7 memakan waktu 4000 tahun. Maka kalau bolak-balik 8000 tahun. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya sampai langit ke-7, melainkan sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke Mustawan, yaitu alam lahut, alam ilahiyah. Berapa kilometer jarak tempuh itu? Wallahu a'lam. Karenanya yang bisa menerima dengan peristiwa Isra Mi'raj dari sudut kacamata perjalanannya saja itu sulit untuk dijelaskan. Dan para filosof, para ahli pikir pun berusaha untuk menjelaskan serasional-rasionalnya, tapi tidak mampu menjelaskan secara rasional. Maka hadirin rahimakumullah, pada saat Rasulullah menjelaskan besok harinya ke masyarakat di Makkah tentang peristiwa tersebut, manusia terbagi kepada 3 kelompok. Ada yang mendustakan 100% yang dipelopori oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Sufyan. Yang kedua, ada yang ragu. Ini seperti orang-orang modern, ingin semuanya rasional. Di kelompok ini dipimpin oleh Mu'tim bin Adi. Hei Muhammad, saya baru biasa percaya apa yang kau katakan.
kalau saya dan kalau engkau bisa memperlihatkan ke saya secara rasional. Apa maumu Mu'tim bin Adi? Angkat kaki kananmu. Hei Muhammad. Lalu Rasulullah mengangkat. Satu lagi kau angkat. Rasulullah tidak melakukannya. Itu pun tidak bisa kau melakukan. Bagaimana engkau menempuh perjalanan begitu jauh? Maka akhirnya Mu'tim pun tidak percaya. Dan kelompok yang ketiga yang dipelopori oleh Abu Bakar atau Abdullah ibnu Kuhafah. Sami'na wa ata'na. Tapi ia pun tidak hanya sekedar menerimanya. Dia bertanya kepada Rasulullah, benarkah engkau melakukan perjalanan itu? Coba engkau jelaskan bagaimana keadaan di Masjidil Aqsa. Rasul menjelaskan, dan iya, apa yang pernah Abu Bakar lihat, dan itulah yang diceritakan Rasulullah. Apa yang kau katakan, aku percaya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar pun oleh Rasulullah diberikan gelar As-Siddiq, artinya yang benar. Orang yang pertama dan mempelopori peristiwa kebenaran Isra dan Mi'raj itu. Hadirin rahimakumullah. Maka saat kita menilai peristiwa Isra Mi'raj, kita tidak hanya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia. Kalau hanya melihat Rasulullah, Nabi Muhammad sebagai manusia, sulit untuk kita terima. Tapi kita adalah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai insan kamil, punya banyak prestasi di hadapan Allah, lalu Allah yang Maha Kuasa memperjalankan. Makanya Isra Mi'raj itu lebih tepat di Isra dan di Mi'rajkan. Kalau Allah yang kuasa, tidak ada yang mustahil. Jadi jangan terfokus kepada pribadi Muhammad. Allah yang memperjalankan. Maka tidak ada yang mustahil. Karenanya peristiwa ini kita terima diawali dengan iman. Karenanya peristiwa ini merupakan barometer keimanan kita. Percaya atau tidak? Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, perjalanan Isra Mi'raj diawali dengan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Kenapa Allah tidak memperjalankan langsung saja dari rumah beliau sampai Mustawa? Ini mengisyaratkan bahwa orientasi hidup umat Islam, umat Muhammad adalah minal masjid ilal masjid. Dapat pula diartikan agar umat Muhammad itu selalu bersih dan suci. Minal masjid ilal masjid. Karenanya apa yang sudah kita bangun masjid seperti ini, yang lebih penting kemudian adalah bagaimana menakmirkan, memakmurkan, meramaikan masjid ini dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah. Sudah masjid ini sangat representatif, dengan karpet-karpet empuk, dengan AC yang sangat dingin, dengan parfum yang sangat wangi. Tidakkah kita mau untuk duduk singgah, terutama untuk sholat fardu yang 5 waktu itu? Pada saat Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, sampai hampir di Madinah, Rasulullah tidak membangun rumah, tidak membangun villa. Sampai di Kuba yang dibangun adalah masjid. Itulah Masjid Kuba. Itulah Masjid At-Taqwa. Dan sampai hari ini masih tetap ada itu masjid. Sampai di kota Madinah, Rasulullah juga tidak membangun apa-apa. Tidak membangun rumah, tidak membangun villa. Bahkan Rasulullah juga singgah, nginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi yang pertama dibangun oleh Rasulullah adalah masjid. Itulah Masjidun Nabawi. Dari masjid ke masjid itu Rasulullah. Maka apa yang sudah kita bangun, selanjutnya adalah bagaimana kita mengisinya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innama ya'muru masajidallah
man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya saja yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi kita yang memakmurkan masjid, jangan sampai menjerit masjid ini karena tidak ada isinya. Sudah kita bangun dengan susah payah, lalu kita tidak mengisinya. Mari kita makmurkan masjid sebagai isyarat daripada perjalanan Isra Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kita termasuk orang-orang salah satu dari 7 golongan yang dirindukan surga dan mendapatkan perlindungan dari Allah. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut, selalu tertarik, selalu berada di dalam masjid. Itulah orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah di yaumil kiamah nanti. Lalu yang ketiga, hadirin rahimakumullah, dari perjalanan Isra Mi'raj ini, ternyata perjalanan Isra Mi'raj merupakan perjalanan horizontal dan vertikal. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah perjalanan horizontal, dan perjalanan dari Masjidil Aqsa sampai Mustawa adalah perjalanan vertikal ke atas. Ini pun mengisyaratkan bahwa umat Muhammad itu harus menjalin 2 hubungan. Hablum minan nas wa hablum minallah. Dan itu tidak boleh salah satunya ditinggalkan. Karena Allah pun menyatakan di dalam Al-Quran. Surah Ali Imran 112 yang artinya mereka akan ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan sesama manusia. Inilah hablum minallah wa hablum minannas. Karena apa? Hubungan kita pun dengan manusia erat kaitannya dengan keselamatan dan kebahagiaan kita. Dunia ataupun di akhirat nanti. Banyak orang yang celaka di akhirat karena hubungannya tidak baik dengan manusia. Tapi juga banyak manusia yang mendapatkan pertolongan di akhirat kelak karena hubungannya sangat baik dengan manusia. Atau dengan sesama makhluk Allah. Melalui peringatan Isra dan Mi'raj, kita pun semakin menjalin hubungan dengan sama manusia. Manusia yang hanya baik hubungannya dengan Allah, tapi buruk hubungannya dengan manusia, ini manusia yang bangkrut. Dilemparkan ke tengah api neraka. Sebaliknya, manusia yang hanya baik dengan manusia, tapi buruk dengan Allah, ini manusia yang sia-sia. Sama tempatnya dengan yang tadi. Lalu yang terakhir, hadirin rahimakumullah, di antara nilai dari peristiwa Isra Mi'raj adalah diterimanya perintah sholat yang 5 waktu. Ini tentu kita sudah paham, sudah sangat paham bagaimana kedudukan sholat, bagaimana cara sholat, kapan kita sholat. Seyakin-yakinnya hadirin rahimakumullah sudah memahami tentang itu. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengimplementasikan daripada ibadah sholat ini. Karena sholat adalah tiangnya agama. Jadi kalau kita mengaku muslim, sholatnya tidak, maka berarti meruntuhkan agama, berarti sama dengan tidak beragama. Karena sholat, agama akan tegak. Karena sholat, manusia bisa selamat. Jadikan sholat kita sebagai kebutuhan, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Bahkan yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah di yaumil hisab adalah sholat. Kalau sholatnya bagus,
yang lainnya bagus. Kalau sholatnya buruk, yang lainnya pun akan buruk. Mari kita perbaiki hidup kita